Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Niklas Kevin Lasmono. Dalam video kali ini, saya akan menjadi newscaster berita kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita abaikan. Apa itu? Ya, benar sekali, komunikasi. Pemirsa, komunikasi bukan hanya sekedar berbicara ataupun bertukar pesan. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan manusia, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, hingga di masyarakat luas. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan bisa ada salah paham, pekerjaan juga bisa terhambat, bahkan konflik dapat muncul. Mengapa sih komunikasi begitu penting? Mari kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, komunikasi dalam kehidupan pribadi. Sejak kita lahir, komunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar. Bayi menangis bukan tanpa alasan. Itu adalah cara pertama mereka berkomunikasi dengan orang tua. Semakin kita bertumbuh, semakin kompleks pula cara kita menyampaikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan. Dalam keluarga, komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak akan membangun rasa percaya, kedekatan, dan pemahaman yang kuat. Yang kedua, komunikasi dalam dunia pendidikan. Di sekolah maupun kampus, komunikasi memegang peranan penting. Guru yang komunikatif akan lebih mudah menyampaikan ilmu pada muridnya. Sebaliknya, siswa yang berani bertanya dan mengemukakan pendapat akan lebih cepat memahami pelajaran. Jadi, pendidikan tidak hanya soal materi pelajaran, tetapi juga bagaimana komunikasi dua arah terjalin dengan baik. Dan yang ketiga, komunikasi dalam dunia kerja. Pemirsa tentu pernah mendengar pepatah, komunikasi yang buruk bisa menghancurkan sebuah tim. Dalam dunia kerja, komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif menjadi kunci utama keberhasilan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, pimpinan harus bisa menjelaskan visinya dengan baik. Tim kerja juga harus bisa saling mendengar dan memberi masukan. Tanpa itu semua, target akan sangat sulit dicapai. Dan yang terakhir, keempat, komunikasi dalam kehidupan sosial. Kita hidup di masyarakat yang beragam, dengan latar belakang, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Komunikasi menjadi alat untuk menjembatani perbedaan tersebut. Melalui dialog, diskusi, dan saling mendengarkan, kita bisa membangun kerukunan, toleransi, dan juga kebersamaan. Pemirsa, selain manfaat, kita juga perlu memperhatikan tantangan komunikasi di era modern. Saat ini, teknologi membuat komunikasi lebih cepat dan mudah, lewat media sosial, pesan singkat, hingga video call. Namun tidak jarang komunikasi digital juga menimbulkan masalah. Misalnya, salah paham karena pesan ditulis tanpa intonasi, biasanya cewek-cewek. Berita bohong yang tersebar luas, hoaks, bahkan komentar negatif yang memicu pertengkaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai keterampilan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain. Yang pertama, mendengarkan dengan baik, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Yang ketiga, menjaga nada suara dan bahasa tubuh agar tidak menyinggung lawan bicara. Dan yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak, termasuk media sosial. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan, menciptakan kerjasama, dan menyelesaikan masalah dengan damai. Pemirsa, komunikasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita hindari. Mulai dari hal kecil seperti menyapa tetangga, berdiskusi dengan teman, hingga membuat keputusan besar di tempat kerja. Semuanya membutuhkan komunikasi. Jadi, mari kita tingkatkan kemampuan komunikasi kita. Karena komunikasi yang baik bukan hanya membuat kita dimengerti, tetapi juga membuat kita memahami orang lain. Demikian berita kali ini tentang pentingnya komunikasi. Saya Niklas Kevin Lasmono, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.